Namaste, selamat datang di channel Effendi Wang. Kali ini saya akan mau share perihal namanya alam bardo ya, alam setelah kematian ya. Walaupun definisi bardo ini sebenarnya bukan selalu alam yang setelah kematian, tapi karena alam antara bisa juga waktu sekarang kita terbangun nih, termasuk mimpi dan lain-lain. Kenapa saya suka ini? Sebenarnya saya tertarik sekali dengan praktis ini, ajaran ini, dan saya terdorong untuk mengajar sih perihal ini ya, karena sebelumnya memang mengajar lucid dream masih ada kaitannya, dimana kalau hidup ini kita penuh ketakutan ya, fear ya. Kalau dalam kehidupan ini kan kita bagi-bagi pribadi-pribadi yang punya karma baik ya, dia mau mencari tahu tentang apa sih itu kebahagiaan sejati, apa sih itu diri, akhirnya dia mengenali ketenangan sejati, dia terbebaskan dari alam penderitaan, lingkaran samsara yang tidak akhir. Ya bagus, dia terbebaskan. Tapi bagi yang tidak sempat berlatih gitu ya, tidak sempat punya kesempatan untuk terbebas dari penderitaan di kehidupan ini gitu, ternyata ada kesempatan loh di kehidupan setelah kematian itu loh, di alam antara itu loh, ada praktis, ada kesempatan, chance untuk kita bisa terbebaskan gitu loh. Ternyata nggak di sini aja, tapi di berikutnya tuh ada kesempatan lagi. Itu yang menarik sekali ya. Sekarang saya nggak cerita detail tentang bagaimana dan ini ya, tapi saya cerita tentang seperti apa sih gambaran kecilnya ini alam setelah kematian ya. Jadi kematian itu diibaratkan seperti ibu. Kematian itu seperti ibu. Jadi kita memeluk ibu kita. Jadi kematian itu dipeluk. Bagi praktisi yang berlatih, kematian itu ya dipeluk. Kematian itu sesuatu yang indah. Bagi praktisi yang berlatih itu, karena apa? Kesempatan kita. Siapa tahu kita belum terbebaskan dari penderitaan waktu hidup, tapi waktu kita mulai masuk fase meninggal, kita mulai punya kesempatan yang baik. Jadi sesuatu yang indah sejatinya. Nah, tubuh kita ini terdiri dari energi ayah dan energi ibu. Energi ayah diibaratkan dengan berwarna putih ya, energi putih, kan ibu berwarna merah ya, ayah di atas, ibu di bawah. Di tengah-tengahnya ada angin energi yang menahan supaya kedua energi ayah dan ibu ini nggak bertemu. Kalau bertemu ya berarti itu napas terakhirnya kita. Oke ya. Jadi kalau ketika kita ini dua energi ketemu, ini udah berarti perjalanan kita menuju kematian. Ada 3 fase yang akan kita lewati, itu fase putih, fase merah, dan fase kegelapan. Nah ya, nanti di fase merah ada 37 lenyapnya ya, 37 pikiran amarah ya, yang disebabkan karena amarah. Berikutnya ada 40 pikiran disebabkan karena nafsu, ada 3 pikiran yang disebabkan karena keinginan yang berlebihan. Itu mulai lenyap satu persatu. Terusnya kita masuk ke fase kegelapan. Bagi yang tidak berlatih, yang masuk fase kegelapan, dia meneteskan air mata, dia sedih dan dia meninggal, black out, seperti pingsan gitu ya, peng. Dan setelah itu kesadarannya seperti keluar dalam tubuhnya, dan dia mulai bingung ya, apakah dia sudah mati atau belum. Dia mulai pulang ke rumahnya, memanggil keluarganya, memanggil siapapun. Itu ya sebenarnya tubuhnya tubuh ilusi, sama seperti yang di mimpi ya, mirip. Dia memanggil tapi nggak ada yang menyaut. Dia mulai kebingungan, ketakutan. Di alam itu kita seperti bulu yang tertiup angin, sangat ringan dan lemah sekali. Ketakutannya berlebihan itu ya, habitual energi yang selama hidup ini makin besar. Kalau penuh dengan takut, semakin takut, dan kita lemah sekali. Ada 6 peristiwa ketidakpastian, ada ketidakpastian tempat, ketidakpastian perilaku, dan lain-lain ya, ada 6 ya. Jadi tempatnya ini gak lama berubah. Perilaku orang yang biasanya baik sama kita kok berubah. Kita bingung lah, kita bingung di alam ini, kita kebingungan, kita ketakutan dan macam-macam. Itu ya. Nah, terus dia akan masuk ke fase, di situ nggak ada namanya
karena langit dan bumi mulai seperti terpisah ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya pagi dan malam gitu ya, nggak ada pagi dan malam. Bagi praktisi yang berlatih, dia melewati fase-fase putih, fase merah, fase kegelapan itu dengan penuh kesadaran, dengan ketenangan gitu ya, dengan penuh kesadaran, dengan penuh ketenangan. Dan ketika dia bisa menganggukkan kepalanya ke atas, dia punya chance untuk terlahir kembali. Jika tidak, dia hanya bisa melihat ke bawah, dia kemungkinan terlahir di alam yang bawah. Tuh, bagi praktisi yang berlatih, dia bisa melihat ke atas, dia chance lahir lagi menjadi manusia. Dia tuh yang memilih orang tuanya, mencari orang tua yang sedang bersenggama. Gitu. Di situ nggak kita saja, di situ ada banyak makhluk-makhluk yang menunggu juga mau ngambil kesempatan itu. Jadi cerita seperti sperma ini rebutan nih, banyak nih, ambil kesempatan masuk siapa yang berhasil gitu loh. Ya. Diyakini kalau kita jadi laki-laki, kita melihat orang tua perempuan kita nafsu. Kalau lihat laki-lakinya yang enggak, agak marah. Sebaiknya perempuan gitu. Kalau lihat papanya nafsu, dengan ibunya enggak. Itu. Nanti dicerita tuh, nanti ketika masuk lagi pun ada ceritanya, prosesnya sampai detail. Gitu. Jadi ternyata di kehidupan setelah kematian itu ya kesadaran kita ya masih ada, jadi nggak langsung black out, masih ada. Berarti kita masih punya ruang dan waktu untuk bisa berlatih, untuk bisa tercerahkan. Ya, masih ada waktu, masih ada kesempatan ternyata gitu loh. Jadi nggak pas lagi hidup aja gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah berlatih waktu masih hidup belum berhasil gitu ya, spiritual practice-nya, waktu mati ternyata ada kesempatan lagi. Tinggal kita cari guru yang mengerti, punya kompetensi, ya kita mengikuti instruksinya gitu ya teman-teman. Jadi itu cerita sekilas aja, sesuatu yang menarik. Jujur saya suka sekali dan saya memang tertarik untuk berlatih di hal ini. Jadi nggak berlatih waktu kehidupan saja, karena apalagi zaman sekarang orang lebih sibuk dengan sehari-hari, dengan banyak hal ya, dengan banyak beban ya. Mungkin dia nggak punya kesempatan, dia berlatihnya setengah-setengah. Dia punya bekal ilmu juga buat nanti dia tahu apa yang harus dilakukan setelah dia masuk ke dalam alam kematian. Gitu. Oke. Terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video menarik lain berikutnya. Namaste.